adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia. Selamat bergabung dalam pembelajaran online bersama saya Arlince Chandra. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas materi bahasa Indonesia dengan topik paragraf. Materi pembahasan paragraf kita kali ini akan lebih memfokuskan dalam menentukan gagasan utama atau gagasan pokok, ide utama atau ide pokok. Sekedar informasi, soal-soal yang berkaitan dengan paragraf ini akan sering sekali muncul dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri, UTBK ataupun tes potensi akademik lainnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, terus ikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir nanti. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal terkait dengan materi paragraf ini, tentu saja saya akan coba mengulas kembali materi paragraf. Apa itu paragraf? Bagaimana syarat pembentukan sebuah paragraf yang baik? Dan trik menentukan ide utama dalam sebuah paragraf. Simak baik-baik ya. Pertama kita akan mulai dari konsep. Paragraf adalah kesatuan kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, dan mengandung satu gagasan utama, gagasan pokok, ide utama, atau ide pokok. Gagasan utama biasanya terdapat pada kalimat utama. Sebagai catatan, kalimat utama merupakan tempat melekatnya gagasan utama, sedangkan gagasan utama bisa terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Bagaimana cara menentukan letak kalimat utama sebuah paragraf? Jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf, biasanya pada kalimat kedua dan seterusnya, terdapat repetisi atau pengulangan kata, kata rujukan, ini, itu, yakni, yaitu, tersebut, dan kata ganti, dia, mereka. Kalimat utama yang letaknya di akhir sebuah paragraf biasanya pada kalimatnya terdapat penegasan atau kesimpulan yang ditandai dengan penggunaan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Kalimat utama juga bisa terletak di awal sekaligus dipertegas kembali atau diulang kembali di akhir sebuah paragraf yang dinamakan dengan paragraf campuran. Jadi, gagasan utama merupakan dasar berdirinya sebuah paragraf, inti pokok sebuah paragraf, dan terakhir menjelaskan tentang apa kalimat utama sebuah paragraf. Syarat sebuah paragraf yang pertama memiliki kesatuan, artinya paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok atau ide utama. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan itu bisa terlihat dari adanya kesinambungan yang logis antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Mengerjakan soal berbentuk paragraf dibutuhkan kecermatan memahami sebuah bacaan. Sebaiknya, mulailah dari bagian pertanyaan soal. Karena yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf, maka seperti penjelasan sebelumnya, carilah terlebih dahulu kalimat utamanya. Jika kita cermati kalimat kedua paragraf ini, mereka menolak adanya aturan stiker untuk mobil yang dimiliki, pembatasan wilayah, kode khusus nomor polisi, uji KIR, dan pasal yang dianulir Mahkamah Agung. Kata ganti mereka merujuk kepada
dua organisasi sopir taksi daring yang terdapat pada kalimat nomor 1. Pada kalimat keempat, juga terdapat repetisi atau pengulangan kata sopir taksi daring. Pada kalimat terakhir, tidak kita temukan adanya konjungsi penegasan atau kesimpulan. Jadi, bisa disimpulkan, kalimat utama paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu dua organisasi sopir taksi daring menolak 5 poin yang tertulis dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Kalimat ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang penolakan sopir taksi daring. Nah, jika kita amati, pilihan jawaban A dan B tentu saja salah. Begitu juga dengan jawaban D dan E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Penolakan sopir taksi daring terhadap revisi aturan. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Sama seperti pembahasan sebelumnya, kita akan langsung fokus menuju ke bagian yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, ini pertanyaan yang cukup mudah. Penting untuk diketahui, kalimat utama tidak pernah ditemukan di tengah kalimat. Hanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi, kita bisa langsung mengeliminasi pilihan jawaban yang salah, yaitu B dan C. Kemungkinan jawaban yang benar terdapat pada pilihan A, D, dan E. Kembali ke bacaan soal. Jika dicermati kalimat pertama dan kalimat keenam. Pada kalimat pertama, pendidikan karakter yang akan diterapkan di sekolah-sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Kata pendidikan karakter pada bagian kalimat ini selalu mengalami pengulangan. Bisa kita amati pada kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4, bahkan nomor 5. Artinya, kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 masih merupakan pengembangan dari kalimat nomor 1. Untuk kalimat nomor 6, selain itu, nilai-nilai yang perlu dibangun dalam diri generasi penerus bangsa secara nasional, yakni kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Kalimat ini bukan merupakan penegasan atau kesimpulan, karena tidak terdapat konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, melainkan konjungsi selain itu. Ini merupakan konjungsi pembatasan terhadap sesuatu. Jadi bisa kita simpulkan, jawaban yang paling benar adalah A. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 1. Contoh soal nomor 3. Saya akan selalu menganjurkan untuk terlebih dahulu memahami soal. Jadi, kalian bisa langsung fokus membaca bagian apa yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah gagasan utama dari paragraf tersebut, maka seperti biasa, kalian harus terlebih dahulu mencari kalimat utamanya. Jika kita cermati, dari kelima kalimat ini terdapat pengulangan kata program vaksinasi. Kata ini terdapat dari kalimat sebelumnya, yaitu pada kalimat nomor 1,
Indonesia memulai babak baru dalam peperangan melawan pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi. Kata lain yang mengalami pengulangan atau repetisi dari kalimat nomor 1 juga terdapat pada kata melawan pandemi yang diulang kembali pada kalimat nomor 5, lalu COVID-19. Kata ini juga diulang kembali pada kalimat nomor 4. Kalimat nomor 5. Oleh karena itu, masyarakat diimbau berkontribusi aktif menyukseskan program vaksinasi demi melawan pandemi. Kalimat ini merupakan penegasan dari kalimat nomor 1. Indonesia memulai babak baru dalam peperangan melawan pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi. Jadi, bisa kita simpulkan, kalimat utamanya terdapat pada kalimat nomor 1 dan nomor 5. Pokok permasalahan kalimat nomor 1 tentang apa? Yaitu tentang melawan pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi. Bagian kalimat ini dipertegas kembali pada kalimat nomor 5 dengan menambahkan menyukseskan program vaksinasi demi melawan pandemi. Ini merupakan bagian kalimat imbauan. Jadi, jika kita gabungkan gagasan kalimat dari nomor 1 dan nomor 5, yaitu sukseskan program vaksinasi demi melawan pandemi. Demikian pembahasan topik paragraf kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tentunya semoga berguna untuk menemani aktivitas belajar kamu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.